gitu. Ya baik Dik, ada satu kata yang menarik ya, satu nasihat maksudnya yang menarik mengawali ngobrol kita ini Dik ya, Iya. membedah isi daripada buku itu ya, ada nasihat yang juga sering disampaikan Dik sama orang tua Iya. dengan diksi yang cukup ringan Ringan. gitu ya. Bener, Set. Mak baba lu jagain Iya. untuk keramat hidup Iya. gitu ya. Ketika orang tua kita wafat juga kita wajib menjaga mereka. Oh. Dari mana? Dari siksa api kubur, ya, dari siksa alam barzah, dari siksa api neraka. Maka makna lu jagainnya pun tetap harus kita lakukan ketika mereka sudah wafat. Ya, itu hal yang memang kadang-kadang Sering dilupain. sering dilupakan, Dik. Iya, bener. Ya, umumnya kita menjaga orang tua kita itu Masih ada aja. ketika mereka ada aja, Iya. saat mereka tua atau mungkin saat mereka sakit gitu. Tapi ketika mereka sudah wafat, kita lupa kadang-kadang kita nggak menjaga mereka. Saya kuburan ramai itu ya. Iya. Nah ini menjadi hal penting. Nah yang nggak kalah penting Dik, Iya. menjaga mereka ketika mereka sudah wafat adalah Apa sih? ya kalau memang kita ada rezeki, bikinin haulnya Dik. Oh, bikin hal. Bikinin haulnya ya, kita peringati 1 tahun wafatnya beliau, haul yang ke-1, kedua, seterusnya. Karena itu menjadi satu hadiah dan sekaligus menjadi penggugur dosa-dosa mereka. Sehingga itulah maknanya kita menjaga orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diksi Alafia yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana kedekatan antara Islam dan Betawi dan juga bagaimana latar belakang dan juga dari buku Nasihat Orang Betawi ini disampaikan oleh Ustadz Ahmad Irfan selaku penulis dari buku ini. Ya, mengenai hal itu saya ingin merefleksi sendiri dari pembahasan yang sebelumnya dan juga pembahasan yang mungkin akan kita kaji pada saat ini, yaitu bagaimana fenomena krisis moral terjadi di kalangan anak muda pada saat ini. Ketika mungkin kita dengar berita-berita mengenai anak bunuh orang tua atau hal-hal durhaka yang lainnya, atau bahkan pinjaman online, masalah pinjaman online yang justru semakin membebankan orang tua yang padahal itu pelakunya adalah anak-anak gitu. Nah, jadi sehingga pada akhir-akhir ini seolah-olah kedudukan orang tua itu menjadi terpinggirkan. Nah, oleh karena itu pada video kali ini kita akan membahas dan mengkaji bagaimana posisi Islam pada masalah tersebut dan juga bagaimana Betawi berkontribusi pada memecahkan masalah tersebut. Oke, sekarang saya bersama dengan Ustadz Ahmad Irfan. Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik Dik, sehat. Alhamdulillah Diki sehat ya. Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih Ustadz dalam Alhamdulillah. bincang-bincang Diksi Alafia. Alhamdulillah kita ketemu lagi ngobrol santai seputar tentang nasihat orang tua Betawi. Iya Dik. Ustadz, kesibukannya lagi apa ini Ustadz? Ya biasa Dik, ngajar tadi baru pulang dari kampus ya, langsung kita ngobrol di sini ya, lanjutin kuliahnya nih sama Diki. Ya. Iya, jadi tadi saya udah nyampein pada pemirsa nih Ustadz. Jadi masalah saat ini tuh masalah moral, krisis moral pada anak-anak tuh yang mungkin justru malah membebankan orang tua atau bahkan mencoreng nama martabat orang tua Ustadz. Kira-kira dari sisi itu apa sih sebenarnya kedudukan orang tua dalam Islam khususnya Ustadz? Sehingga kita perlu tuh Ustadz memuliakan orang tua Ustadz. Baik, Diki, terima kasih. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin menyapa adik ashab Al-Aufiyah yang memang berada menyaksikan melalui channel YouTube Al-Aufiyah. Kali ini, kesempatan ini kita akan bahas tentang satu fenomena adik ya, yang berkaitan dengan anak-anak yang cenderung tidak menempatkan orang tua pada kedudukan yang tinggi ya dalam hidupnya, bahkan cenderung lebih bersifat acuh, bahkan nauzubillah durhaka kepada orang tua. Bagaimana sih sebenarnya
orang tua ya dalam kedudukan Islam ini sudah sangat kita ketahui dik pastinya ya. Dan juga hal ini sudah sangat maklum dan masyhur bahwa orang tua dalam Islam ini menempati kedudukan ya satu tingkat ya di bawah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal ini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang sama-sama mungkin kita sudah hafal gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya. Nah, ini sekelumit atau potongan daripada Quran surat Al-Isra di mana Allah Subhanahu wa taala ini mewajibkan manusia untuk menyembah dirinya. Kemudian setelah kewajiban menyembah Allah Subhanahu wa taala ada kewajiban yang menyusul yakni berbuat bakti atau berbakti kepada kedua orang tua. Nah, artinya bahwa Islam menempatkan kedudukan orang tua hanya satu tingkat di bawah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayat ini, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffiw wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Nah, ini ayat ini sangat jelas ya bahwa di dalamnya ada perintah untuk senantiasa menjaga orang tua ya, dari hal yang terkecil, dari ucapan ya, dari bagaimana kita berkomunikasi, bertutur kata kepada orang tua, sampai dengan kita diperintahkan untuk qaulan karima ya, berbicara dengan perkataan yang mulia kepada orang tua kita. Jadi memang kalau di kitanya bagaimana sih Islam menempati orang tua ya, maka kedudukan orang tua ini hanya satu tingkat di bawah Allah Subhanahu wa taala. Sangat tinggi. Sangat tinggi ya, bahkan dalam hadis yang kita tahu bahwa ya murkanya Allah itu ya ada pada murkanya orang tua ya, ridallahu fi ridal walidain ya, wa suhtullahi fi suhtil walidain. Saking tingginya derajat orang tua. Betul. Sampai di bawah tingkat Allah ya, satu tingkat di bawah Betul Allah. ya, artinya disejajarkan dalam hal ini beribadah pada Allah. Nah, setelah itu berbakti kepada orang tua. Jadi dengar tuh Ashabul Alafiyah. Jadi kita perlu untuk berbakti kepada orang tua, bahkan tadi disampaikan juga ridha Allah tuh ridha orang tua juga, dan juga murkanya Allah murka orang tua juga ya Ustaz ya. Betul, betul. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang bisa bakti sama orang tua. Amin, amin. Semoga insya Allah pemirsa yang dengar Diksi Alafiyah berbakti semua Ustaz. Amin, amin, amin. Ya, amin. Ya. Makanya tonton terus ini ya. Tonton terus, insya Allah. Menjadi motivasi buat kita bersama. Bener. Gitu. Nah, pas banget Ustaz. Jadi mengenai masalah orang tua ini Ustaz. Saya bacanya Ustaz di buku antum Ustaz. Di sini ada kata-kata nasihat orang tua Betawi Ustaz. Jadi tulisannya itu, mak baba lu jagain untuk keramat hidup Ustaz. Saya juga penasaran Ustaz. Ini mungkin bahasanya bahasa frontal Ustaz ya. Bahasa sehari-hari ya Ustaz. Betul. Kira-kira mungkin kalau kita bedah Ustaz. Misalnya dari mak baba Ustaz. Makna mak baba dalam posisi masyarakat Betawi dan juga sisi nasihatnya sendiri itu seperti apa gitu? Ya baik Dik, ada satu kata yang menarik ya, satu nasihat maksudnya yang menarik mengawali ngobrol kita ini Dik ya, membedah isi daripada buku itu ya, ada nasihat yang juga sering disampaikan Dik sama orang tua dengan diksi yang cukup ringan gitu ya. Bener Ustaz. Mak baba lu jagain untuk keramat hidup gitu ya. Nah, ini menarik Dik. Kita akan bahas tiga pembahasan. Yang pertama dari sisi emak baba, ya, kemudian yang kedua lu jagain, nah, kemudian yang ketiga adalah untuk keramat hidup. Nah, ini menarik Dik. Bahwa nasihat ini diawali dengan kata emak baba, ya. Emak baba lu jagain, artinya ibu bapakmu gitu ya, kamu jagain, ya itu keramat hidup. Yang menarik di sini bahwa dalam nasihat ini didahulukan kata emak baru baba, gitu ya. Ini menarik juga nih Dik ya. Ternyata nasihat ini sesuai dengan apa yang memang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Iya, artinya
posisi ibu ini didahulukan, Dik, baru bapak, gitu ya. Nah, setidaknya bahwa posisi seorang ibu ya dalam birrul walidain ini lebih tinggi ketimbang ayah. Ya, lebih tinggi ketimbang ayah dalam posisi birrul walidain, gitu ya. Nah, ini pernah satu ketika, Dik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau didatangi oleh seseorang. Ya, kemudian seseorang itu bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, "Man ahaqqun nas bihusni sahabati." Ya Rasul, ya, siapakah manusia yang memang paling berhak aku pergauli secara baik, gitu ya. Artinya maknanya bahwa orang yang memang paling harus aku bersikap baik kepadanya. Maka kata Nabi, ummuka. Ya, sampai akhirnya dia berkata qala sumaman, gitu ya. Sampai akhirnya Rasulullah mengulangi ummuka. Baru Rasulullah berkata abuka. Nah, bahwa dalam hal ini bahwa posisi ibu ya dalam birrul walidain ini lebih tinggi ketimbang ayah. Ya, lebih tinggi, dan ini memang sesuatu yang sangat maklum, Dik. Ya, karena memang seorang ibu ini mempunyai pengorbanan yang lebih. Ya, walaupun kita tidak mengesampingkan juga di peran ayah, gitu kan. Nah, tetapi secara pengorbanan seorang ibu ini mempunyai pengorbanan yang memang sudah ada ketika anak itu dalam kandungannya. Ya, bahkan dalam Quran surat Luqman ayat 14 itu hamalat ummuhu wahnan ala wahnin, ya. Jadi ketika seorang ibu itu mengandung, maka dia merasakan wahnan ala wahnin, gitu ya. Lemah bertambah lemah, ya, letih bertambah letih. Nah, belum lagi, Dik, ya, walaupun kita nggak ngalamin ngidam nih, Dik, ya, tetapi paling tidak kita bisa membaca dalam literatur dan melihat fenomena di masyarakat bahwa seorang ibu yang mengandung, maka dia akan mengalami masa ngidam, ya. Trimester pertama kita lihat bagaimana prosesnya yang begitu letih, ya, kemudian pengorbanan, ya, belum lagi nanti dia harus berjuang saat melahirkan. Nah, dari situlah bahwa seorang ibu ini mempunyai perjuangan yang lebih berat, ya, sehingga dalam hal ini seorang ibu mempunyai posisi lebih tinggi dalam konteks birrul walidain seorang anak kepada orang tua. Nah, kalau kita kaitkan dengan kultur orang Betawi, Dik, ya, ya memang secara kedekatan umumnya ya seorang anak Betawi itu umumnya mereka lebih dekat ke ibu, ke emaknya, ya, karena memang ya dalam proses anak sebelum dilahirkan dia sudah berada dalam kandungan ibunya, itu kan ada faktor psikologis juga. Ya, ketika dia lahir juga selalu disusui oleh ibunya, dan intensitas pertemuannya dengan ibu lebih banyak ketimbang dengan ayah, gitu, Dik. Nah, sehingga dari situlah emak yang memang menempati posisi lebih tinggi ketimbang baba, ya, ketimbang seorang ayah, gitu ya. Tetapi paling tidak keduanya adalah sosok orang tua yang memang wajib kita patuhi dan kita teladani, gitu. Iya, jadi emang walaupun kata-katanya kayak kata-kata sehari-hari, cuman kagak sembarangan ya. Iya, artinya yang pertama itu kan disebut emak, ya, ibu, hadis, ya, sesuai hadis, ya, bahwa di situ ada skala prioritas, gitu ya, dengan penjelasan yang tadi, ya, sekiranya tadi, gitu. Iya, nah terus mungkin kata-kata berikutnya, Zat. Ada lu jagain, Zat. Nah, maksudnya tuh apa, Zat? Jadi lu jagain apa hubungannya dengan mak baba, Zat? Oke, baik. Saya sedikit mencoba menginterpretasi, Dik, ya, daripada nasihat ini dengan kata lu jagain. Iya. Makna lu jagain di sini, Dik, itu punya makna yang cukup luas. Sangat-sangat luas, Dik, ya. Bahkan saya melihat ini dengan mengandung makna tiga keadaan. Tiga keadaan, Dik. Jadi iya, menjaga orang tua itu setidaknya pada tiga keadaan. Ya, saat mereka masih dalam keadaan sehat atau muda,
wajib kita jagain mereka. Ya, artinya jaga itu kita jaga kehormatannya, kita jaga kewibawaannya, kita jaga fisiknya, kita jaga keselamatannya. Nah, kemudian saat mereka masuk pada usia tua, ya, saat mereka masuk pada usia senja, di mana sudah banyak sakit yang mereka rasakan. Nah, ini jauh lebih kita beri perhatian khusus ketimbang beliau itu pada masa mudanya yang cenderung sehat gitu Nah, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma kan au kilahuma. Nah, ketika memang satu di antara keduanya sudah lanjut, nah maka konteks makna lu jagainnya di sini itu harus lebih lagi Iya, lebih berat lagi ya. Lebih berat lagi gitu kan. Artinya makna bahwa kita menjaga orang tua kita ketika mereka berada pada kondisi sakit ataupun sudah masuk usia senja, itu makna lu jagainnya harus lebih lagi ketimbang kondisi yang pertama, Nah, kemudian yang nggak kalah penting, nih. Apa sih? Ketika mereka sudah wafat, itu ada ya malah setidaknya saya menginterpretasi bahwa ketika orang tua kita wafat juga kita wajib menjaga mereka. Dari mana? Dari siksa api kubur, ya, dari siksa alam barzah, dari siksa api neraka. Maka makna lu jagainnya pun tetap harus kita lakukan ketika mereka sudah wafat. Ya, itu hal yang memang kadang-kadang sering dilupakan, Iya, benar. Ya, umumnya kita menjaga orang tua kita itu Masih ada aja. ketika mereka ada aja. Saat mereka tua atau mungkin saat mereka sakit gitu. Tapi ketika mereka sudah wafat, kita lupa kadang-kadang kita nggak menjaga mereka. Padahal mereka dalam kubur bisa mengetahui kita, ya, bisa ngelihat kita apa yang kita lakukan. Nah, itu yang memang hal yang penting, Nah, menjaga orang tua ketika beliau sakit ini adalah sesuatu yang harus dijalani dengan kesabaran. Harus sabar, ya. Di mana kita harus melawan ego kita, ya, kita harus melawan rasa malas kita. Makanya dalam ayat tadi itu Al-Isra ayat 23 itu kan, ya, ketika mereka sudah tua atau satu di antara mereka atau kedua-duanya sudah masuk usia lanjut, maka kita wajib untuk mengurusnya, bahkan sampai-sampai kita berkata aja nggak boleh. Iya, wala taqul lahuma uff gitu kan. Ya, memang kita dituntut untuk merawat mereka. Nah, siapa yang memang merawat dengan keikhlasan, ya, dan juga dengan penuh rasa sayang, insya Allah keberkahannya ada pada anak-anaknya. Gitu. Nah, yang ketiga tadi, ya, menjaga mereka ketika mereka dalam keadaan sudah wafat. Maka diantaranya adalah, ya, doain. Nah, doa itu menjadi silah, menjadi senjata untuk memelihara orang tua kita daripada siksa kubur. Ya, kemudian ziarahin kuburnya, Ziarah ini paling banyak yang lupa ya, Seth. Nah, ziarahin kuburnya, umumnya diziarahinnya setahun sekali, Lebaran doang. Iya, habis lebaran atau minimal sebelum Ramadan biasanya tuh kuburan rame, Ya, biasanya kuburan rame tuh, ya. Nah, ini menjadi hal penting. Nah, yang nggak kalah penting, menjaga mereka ketika mereka sudah wafat adalah, apa sih? Ya, kalau memang kita ada rezeki, bikinin haulnya, bikinin haulnya, ya. Kita peringati 1 tahun wafatnya beliau, haul yang ke-1, kedua, seterusnya, karena itu menjadi satu hadiah dan sekaligus menjadi penggugur dosa-dosa mereka, sehingga itulah maknanya kita menjaga orang tua. Bener. Yang itu harusnya sebenarnya harus di highlight sih, betul, para penonton sih. Bener, ya, kadang-kadang harta warisannya aja diambil. Waduh. Iya. Lupa bikinin haulnya. Malah jadi bikin masalah lain lagi. Iya, makanya khawatirnya kurang berkah itu. Ya, karena lupa dengan orang tua yang sudah wafat, lupa dibikinin haul gitu kan, atau disedekahin gitu. Makanya keberkahan orang tua, makanya ini nyambung juga sama kalimat terakhir itu. Betul. Keramat hidup itu keramat hidup. Maksudnya keramat hidup itu bahwa orang tua kita adalah menjadi sumber kemuliaan hidup kita. Ya, sumber kemuliaan hidup kita, ya, bahkan itu menjadi salah satu pintu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika orang tua kita masih ada, itu adalah ladang kita untuk beribadah kepada Allah, karena itu adalah ibadah yang paling utama, Ya, makanya ketika orang tua kita masih ada, manfaatkan itu, karena pintu kita untuk beribadah kepada Allah
dalam ibadah yang utama itu masih ada. Ya, kemudian maknanya bahwa itu keramat hidup, artinya bahwa orang tua kita itu menjadi sabab dibukanya pintu ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah. Iya, jadi kalau memang kita pengen dapat ridho Allah, ya cari ridho orang tua. Ya, penting tuh, Dik. Penting banget. Iya, jadi kita ini kan suka berziarah nih, Dik nih. Iya. Nah, sebelum kita hadir ziarah ke makam-makam orang saleh, makam waliullah, jangan lupa ziarahin orang tua kita. Baik orang tua kita yang sudah meninggal, apalagi orang tua kita yang masih hidup. Nah, kemudian yang terakhir, kalau kita berbakti kepada orang tua, itu menjadikan rezeki kita tuh berkah dan luas. Oh, amin amin. Nah, sehingga itulah maknanya bahwa kemuliaan hidup kita ada pada bakti kepada orang tua. Nah, itu, Dik. Wajib, Ustaz. Nah, Alhamdulillah, Ustaz, ya. sederhana tapi maknanya cukup dalam kan, Dik. Dalam yang banyak orang nggak tahu saja. Tuh. Banyak orang lupa sama orang tuanya, banyak orang cuma berbakti pas masa hidupnya doang saja. Iya, bahkan tidak sedikit orang tua yang memang dikesampingkan gitu. Nauzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Nah, mudah-mudahan ya, satu nasihat ini menjadi reminder buat Amin. kita. Ya, betul, Ustaz. Oke, sahabat Diksi Alafia. Jadi gitu. Emak bapak lu jagain untuk keramat hidup. Ya, Ustaz, Betul, ya? betul. Amin. Itu jadi sebuah kalimat yang sangat penting yang mungkin bisa dicamkan dalam hidup kita sehingga hidup kita ini penuh keberkahan. Jadi hidup kita ini jangan sampai kita lupa sama orang tua, jasa-jasa orang tua, dan juga jangan sampai setelah wafat kita malah dianggapnya hilang aja. Hilang begitu aja. Jangan sampai begitu ya, Ustaz. Betul. Ziarahin, doain. Kalau bisa yang terakhir tadi yang penting tuh diadain haulnya walaupun kecil-kecilan. Kecil-kecilan ya 7-10 orang mampunya ya nggak apa-apa, yang penting kita nggak lupa. Iya benar. Gitu, Dik. Itu tanda berbakti kita kepada orang tua dan juga sebagai penerang di alam barzah nanti. Betul, Ya. itu bagian kita ngejaga orang tua kita, Dik. Betul. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah. Sahabat Diksi Alofia, mungkin sampai sini aja saja. Cukup. Bahasan kali ini. Nah, Nanti kita alhamdulillah. lanjut lagi di episode berikutnya. Iya, pantengin terus, Dik. Pantangin terus di YouTube LSI Alofia. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.